Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Ahmad dan Kormat. Di sini kami akan menjelaskan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, seperti apa interaksi manusia dan komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah kita lalui? Seperti biasanya, interaksi manusia dan komputer juga bisa kita sebut dengan IMK, ya, dengan IMK. Oke. Untuk itu kita lanjut. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Ya, untuk IMK sendiri, apa sih itu IMK? Ya, IMK, interaksi manusia dan komputer. IMK itu adalah interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah, yaitu antara pengguna atau user dengan sebuah sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai satu tujuan. Jadi intinya, interaksi manusia dan komputer itu adalah interaksi manusia dan komputer, seperti itu, yang saling mendukung dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan, hasilnya akan seperti ini. Jadi IMK itu adalah interaksi antara dua komponen penting, yaitu yang pertama adalah manusia dan juga sebuah sistem komputer. Kemudian keduanya ini saling berinteraksi satu sama lain, yang mana keduanya itu nanti akan saling mendukung. Nah, setelah keduanya saling mendukung saling mendukung, nanti hasilnya akan menuju ke dalam sebuah tujuan tertentu, seperti itu. Jadi intinya IMK itu adalah hubungan antara manusia dan sistem komputer yang saling mendukung dalam menuju kepada sebuah tujuan tertentu, seperti itu. Paham ya teman-teman? Mungkin sampai situ dulu untuk IMK itu apa. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan-tujuan dari IMK, ya, atau interaksi manusia dan komputer. Apa saja? Sebenarnya tujuannya itu banyak, cuman kita sebutkan dua saja. Yang pertama yaitu keamanan. Ya, jadi IMK itu tujuannya untuk keamanan juga, atau safety. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Nah, itu perlu interaksi antara manusia dan komputer untuk mengetahui seberapa amankah aplikasi yang kita buat, seberapa amankah sistem yang kita buat, seperti itu. Kemudian yang kedua, efektivitas dan efisiensi, ya, berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Efektivitas itu adalah bisa mudah untuk penggunanya, dan efisien, mudah digunakan, seperti itu. Atau bisa kita sebut dengan user friendly dalam sebuah aplikasi yang kita buat. Itu salah satu dari dua tujuannya IMK. Kemudian yang selanjutnya, ruang lingkup IMK. Jadi apa saja nanti ruang lingkup dari IMK tersebut? Apa saja komponen-komponen yang termasuk di dalam IMK tersebut? Ada beberapa komponen, ya, ada beberapa komponen yang masuk ke dalam ruang lingkup IMK, ya. Dan kami di sini akan jelaskan hanya sebagian garis besarnya saja, ya. Kita jelaskan ruang lingkup secara umumnya saja. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama pastinya yaitu human atau manusia. Nah, manusia ini berperan sebagai user atau pengguna, ya. Pada dasarnya sebuah sistem itu pasti ada yang menggunakan. Jika tidak ada yang menggunakan, maka suatu sistem tidak akan berguna. Ya, oleh karena itu manusia di sini berperan penting sebagai user atau pengguna, ya, yang akan menjalankan sebuah sistem, akan menggunakan sebuah komputer sistem, seperti itu. Yang kedua adalah sistem komputer, di mana sistem komputer ini
akan berguna sebagai alat atau media pendukung dari EMK. Ya, sudah sangat jelas dari judulnya, interaksi manusia dan komputer, yang mana pasti antara dua komponen ini harus terdapat dalam ruang lingkup dari EMK seperti itu. Nah, karena EMK sendiri yaitu interaksinya dari manusia dan komputer seperti itu. Yang ketiga yaitu interaksi. Nah, karena ini adalah interaksi, yang pasti itu ruang lingkupnya harus berinteraksi. Nah, interaksi di sini yaitu interaksi antara manusia dan komputer sehingga membentuk sebuah kesatuan dalam menuju suatu tujuan tertentu seperti itu. Nah, di dalam interaksi nanti manusia dan juga sistem komputer akan berinteraksi seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip kerja di dalam sebuah sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, cara kerjanya itu akan kita jelaskan di sini. Nah, bagaimana cara kerjanya sistem komputer itu? Di sini akan kami jelaskan secara umum saja, tidak terlalu detail. Kalau terlalu detail nanti akan terlalu panjang. Nah, di sini kami akan jelaskan secara umumnya saja. Yang pertama itu pasti ada user mengirimkan sebuah input. Ya, contohnya user mengetikkan perintah untuk mengetik angka 1. Nah, jadi user nanti akan mengirimkan inputan lewat mengirimkan input angka lewat sebuah komponen komputer, yaitu hardware, yaitu keyboard seperti itu. Nah, setelah itu perintah dikirimkan akan diproses oleh yang namanya CPU, Central Processing Unit. Nah, disitulah data-data perintah-perintah, ya, data-data ataupun perintah-perintah yang dikirimkan oleh user melalui perangkat keras yang kita contohkan barusan nanti akan diolah oleh CPU seperti itu. Nah, pusat pengolahannya semuanya perintah data akan diolah oleh CPU seperti itu. Dan kemudian oleh CPU nanti dihasilkan oleh output, akan menghasilkan output atau keluaran. Nah, keluaran di sini contohnya yang tadi user mengetikkan angka 1, maka akan muncul angka 1, dimana yaitu outputnya nanti akan keluar di sebuah layar monitor ataupun di printer dan sebagainya, output-outputnya saja. Oke, seperti itu prinsip kerjanya secara umumnya. Kemudian selanjutnya, bidang studi atau ilmu apa saja yang berperan bidang studi ilmu atau yang berperan apa saja di dalam IMK ini. Ada banyak sebenarnya bidang studi ilmu yang berperan di sini, cuman kami hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada teknik elektronika atau ilmu komputer, yang pastinya ya memberikan perannya di sini untuk memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem ACI seperti itu. Yang pastinya karena ini adalah manusia dan komputer, pastinya kita memerlukan sebuah ilmu bidang studi tentang ilmu komputer seperti itu. Untuk yang kedua ada psikologi. Nah, apa hubungannya psikologi dengan IMK ini? Psikologi di sini berguna untuk berperan untuk memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Jadi psikologi di sini untuk memahami sifatnya dari pengguna tersebut. Nah, seperti itu, yang mana nanti bisa memudahkan di dalam berinteraksi dengan komputer. Kemudian yang ketiga, perancangan grafis dan tipografi. Di sini berperan sebagai gambar adalah sebuah gambar yang dapat bermakna satu dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dan komputer. Jadi di sini adalah menggunakan sebuah gambar yang mana gambar tersebut nanti akan mengandung berbagai kata nanti gambar kata tersebut menjelaskan beberapa makna itu. Kemudian yang keempat yaitu ergonomik. Nah, ergonomik ini ada aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misal bentuk keyboard seperti apa yang nyaman untuk digunakan ketika bekerja antara manusia dan komputer. Kemudian mouse ya seperti apa mengikuti
contoh mengikuti ukuran tangan dan sebagainya. Kemudian posisi duduk, ya posisi duduk juga ada aturannya, jangan terlalu dekat, jaraknya berapa. Kemudian ada caranya duduk seperti apa biar tidak cepat lelah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada antropologi, untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya seperti itu. Karena ini sistem komputer, jadi kebanyakan kita bekerja di dalam sebuah tim seperti itu. Jadi antropologi di sini untuk memahami cara kerja berkelompok, ya bagaimana cara kerja dalam berkelompok, ya, apa saja tugas dari masing-masing, bagaimana cara kita berinteraksi dengan tim-tim yang lain seperti itu. Nah, terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.